Nama-nama capres semakin terang benderang. Setidaknya 3 nama telah dideklarasikan para elit partai. PD Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo. PKS resmi mendeklarasikan Anies Baswedan. Menteri Pertahanan itu maju kembali sebagai calon presiden di pemilu 2024. Insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. Secara resmi menerima pencalonan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Suhu pemilu 2024 mulai terasa panas. Ada banyak agenda politik yang bakal dilangsungkan dalam hajat 5 tahunan itu. Di waktu yang bersamaan, tepatnya pada 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan memilih presiden dan wakilnya, anggota DPR mulai pusat sampai kota kabupaten, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di tengah padatnya agenda itu, urusan Pilpres paling banyak mendapat sorotan. Bukan hanya di tingkat elit, suhu persaingannya sudah menjalar hingga ke masyarakat bawah. Media-media sosial pun gaduh dengan beragam komentar dan umpatan. Saling serang antar pendukung tak terelakkan. Ada banyak nama yang dijagokan untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Satu di antaranya adalah Prabowo Subianto. Pria kelahiran Jakarta 17 Oktober 1951 itu akan kembali maju dalam Pilpres 2024. Deklarasi gampang, ya kan? Yang penting kita menang. Menang untuk apa? Menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Jauh sebelum terjun ke dunia politik praktis, Prabowo lama tinggal di luar negeri. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di negeri orang, mulai di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Prabowo memang berasal dari Trahningrat. Ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo merupakan pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia. Ia pun pernah menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir dan Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Kakek Prabowo, Margono Joyo Hadikusumo pun bukan orang sembarangan. Ia adalah pendiri Bank Negara Indonesia dan ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung. Diketahui keluarga Joyo Hadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Adapun pamannya, Kapten Subianto Joyo Hadikusumo, merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran Lengkong di Tangerang pada Januari 1964. Dari dialah kepanjangan nama Prabowo diambil, Prabowo Subianto. Setelah rezim Soekarno runtuh dan diganti Soeharto, keluarga Prabowo kembali ke Indonesia. Pada 1970, Prabowo masuk Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dari sinilah perjalanan militernya dimulai. Lulus dari Akabri pada 1974, Prabowo yang saat itu berpangkat Letnan II menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat. Ia memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Sejumlah jabatan dan tugas kemiliteran diemban Prabowo selama berseragam loreng. Ia diantaranya pernah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat, dan Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Pada 1983, Prabowo menikahi Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari pasangan Presiden Soeharto dan tim Soeharto. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau akrab disapa Didit. 15 tahun mengarungi biduk rumah tangga, Prabowo dan Siti berpisah. Perceraian mereka terjadi tak lama setelah Soeharto lengser dari kursi presiden.
Bukan hanya dengan istrinya, Prabowo pun harus melepas jabatannya sebagai Panglima Kostrad lantaran tidak sejalan dengan Presiden B.J. Habibie. Nasib sial Prabowo tidak berhenti sampai sana. Tak lama setelah ditugaskan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI, pada Agustus 1998, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari Dinas Keprajuritan. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo tinggal di Yordania dan beberapa negara Eropa. Ia lantas menekuni dunia bisnis sampai memiliki 27 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai migas, pertambangan, pertanian, dan kehutanan. Konvensi Nasional Pemilihan Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya. Kenyang dengan dunia bisnis, Prabowo memulai pertempuran politik dengan mengikuti konvensi calon presiden Partai Golkar pada 2004. Namun langkahnya terhenti setelah dikalahkan oleh Wiranto. Menetapkan 1. Saudara Wiranto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya. Prabowo tak patah arang. Bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo dan beberapa orang lainnya, pada 6 Februari 2008, Prabowo mendeklarasikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Seluruh jiwa dan raga saya persembahkan kepada Ibu Pertiwi. Merdeka! 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 Gerindra! Kendati merupakan partai baru, Gerindra langsung mendapat tempat di hati masyarakat. Dalam pemilu 2009, Gerindra masuk peringkat 10 besar dengan menempatkan 26 kadernya di DPR RI. Perolehan suara yang terbilang bagus itu menjadi amunisi untuk memuaskan ambisi Prabowo menjadi presiden. Namun ia harus rela menjadi pendamping Megawati Soekarno Putri dalam Pilpres 2009. Pasangan Megawati Prabowo kalah. Mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Ambisi Prabowo untuk menjadi presiden Indonesia tetap menyala. Apalagi dalam pemilu 2014, perolehan suara Gerindra bertambah banyak dengan mendapatkan 73 kursi di DPR RI. Prabowo percaya diri maju sebagai calon presiden didampingi Hatta Rajasa. Namun lagi-lagi Prabowo harus gigit jari. Keinginannya menjadi presiden dikubur oleh Joko Widodo Yusuf Kala yang memenangi Pilpres. Itu menjadi kekalahan keduanya dalam pertarungan politik tingkat elit. Tak menyerah, Prabowo maju lagi dalam Pilpres 2019. Ia berpasangan dengan Sandiaga Uno yang diusung Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Prabowo kembali berhadapan dengan Joko Widodo. Namun untuk ketiga kalinya, Prabowo kalah lagi dalam Pilpres. Pasangan Prabowo Sandi dikalahkan Jokowi Ma'ruf Amin. Untuk meredam panasnya persaingan dalam Pilpres yang sampai ke bawah hingga masyarakat terbelah, Presiden Jokowi mengajak Prabowo untuk masuk kabinet dan memberinya amanah sebagai Menteri Pertahanan. Kini Prabowo Subianto tengah ancang-ancang untuk kembali tempur dalam Pilpres 2024. Selain Prabowo, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartanto, dan lainnya yang juga akan ikut dalam pertarungan politik 5 tahunan itu.